Puji Tuhan, pada kesempatan petang ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan yang sangat sulit Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa persiapkan diri baik-baik, karena pelajaran kita pada sore ini sedikit berbeda dari pengajaran-pengajaran yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering mendengarnya atau mungkin sudah hafal dengan pengajaran ini Bapak Ibu. Jadi tema pembelajaran kita pada sore ini adalah siapakah antikristus itu. Saya melihat Bapak Ibu bahwa tidak banyak orang Kristen yang mengenal siapakah antikris itu. Sebagian besar orang Kristen menganggap bahwa antikris belum datang. Saya melihat bahwa keadaan ini adalah keadaan yang memprihatinkan. Mengapa? Karena ketika orang Kristen tidak mengenal siapakah antikris itu, maka dapat dipastikan bahwa kekristenan ada di dalam kondisi yang berbahaya. Jadi ketika orang Kristen tidak mengenal siapa antikris, hal ini menyebabkan hidup kekristenan di akhir zaman ini itu sedang ada di ambang berbahaya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di akhir zaman ini, jadi akhir zaman itu dimulai ketika Yesus naik ke surga sampai nanti dia datang. Itu akhir zaman, seperti apa yang kita pelajari di bulan kemarin. Jadi di akhir zaman ini Bapak Ibu, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak tepat berkenaan dengan siapakah antikris. Betul? Atau Bapak Ibu selama ini masih dibingungkan, ya? Jadi mau tidak mau, kebenaran tentang siapakah antikris itu harus disampaikan kepada seluruh orang percaya tanpa terkecuali, supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini dapat berfungsi dan dapat berperang, sehingga dapat menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa guna proyek kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar dari sejarah di mana gereja mula-mula, Bapak Ibu bisa melihat bahwa antikris itu tampil dengan cara menganiaya orang-orang Kristen. Kelihatan sekali, ya. Jadi pada waktu gereja mula-mula, antikris tampil dengan menganiaya orang-orang percaya. Jadi sejak Tuhan Yesus naik ke surga sekitar tahun 30, kekristenan mengalami aniaya yang cukup berat, Bapak Ibu. Aniaya yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu kurang lebih sekitar 350 tahun. Coba bayangkan, berapa tahun? 350 tahun orang Kristen ada di dalam aniaya antikris pada waktu itu. Antikris tahu bahwa ketika orang Kristen dianiaya, orang percaya ditindas, ternyata dengan aniaya dan tindasan itu kekristenan menjadi kuat, Bapak Ibu. Kekristenan semakin kokoh, sehingga semakin banyak orang Kristen yang menjadi percaya karena aniaya itu, Bapak Ibu. Gereja menjadi bersatu, dan dengan aniaya yang dilakukan oleh antikris pada waktu gereja mula-mula, ternyata membuat orang percaya itu menjadi semakin waspada. Makanya sejarah mencatat karena aniaya itu tahun 380
kekristenan menjadi agama negara di Roma. Tahun 380 kekristenan menjadi agama negara, Bapak Ibu. Tetapi si antikris ini karena dia begitu cerdiknya, maka antikris ini sudah tidak menganiaya, Bapak Ibu. Antikris ini tampil dengan cara yang cantik, tampil sebagai malaikat terang, Bapak Ibu. Sehingga keberadaan antikris ini diterima oleh gereja dan orang percaya. Luar biasa ya. Nanti kita akan belajar siapa sih sebenarnya antikris itu. Bisa dibuka di slide 2, Pak. Sejarah mencatat, Bapak Ibu, ketika kekristenan menjadi agama negara, antikris berdiri di situ, ada di dalam komunitas orang-orang Kristen. Kekristenan mengalami kemunduran dan kemerosotan. Dengan cerdiknya antikris sudah gak dianiaya orang Kristen. Dengan cara yang cantik, dengan cara yang cerdik, antikris menjadi malaikat terang. Sehingga pada tahun 380 hingga sampai hari ini, Bapak Ibu, kekristenan pada waktu di Timur Tengah itu mengalami kemerosotan, Bapak Ibu, mengalami kemunduran yang luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, Timur Tengah yang awalnya menjadi gereja pusat, gereja timur, gereja Koptik pada waktu itu menjadi kosong, sehingga menjadi tempat ibadah agama lain. Jadi gereja Hagia Sophia ini itu hasil dari aniaya orang Kristen yang begitu besar, sehingga aniaya yang begitu besar itu, penderitaan yang begitu besar itu menjadikan orang Kristen bersatu dan dijadikan agama negara, dan pemerintahan pada waktu itu mendirikan gereja ini sebagai pusat kekristenan. Tetapi dengan kecerdikan antikris, dia masuk sehingga tahun 380 hingga tahun-tahun yang terus berkelanjutan itu, kekristenan di Timur Tengah menjadi kosong. Dan hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke Timur Tengah di sana, Turki itu sebetulnya pusat kekristenan. Di sana begitu banyak peninggalan dari Paulus, sekarang kosong. Dan kekristenan di sana hanya bisa dihitung dengan jari. Begitu hebatnya antikris. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengenal siapa antikris itu. Antikris masih berdiri di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Hari ini kita telah menyaksikan buah dari gerakan antikris. Buahnya yaitu gereja mulai banyak yang kosong. Bukan hanya di Timur Tengah, Bapak Ibu, tetapi hampir di banyak tempat. Dulu sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kekristenan di Cina begitu luar biasa. Hari ini mengalami kemunduran. Jadi ini adalah buah dari gerakan antikris yang masih bercokol di dalam gereja, Bapak Ibu. Kita melihat hari ini, Bapak Ibu, sudah banyak gereja yang kosong. Saya melayani di satu kota, dari sini kurang lebih 1 jam. Teman saya sharing, Pak Saiful, gereja itu sudah kosong. Gereja itu kosong. Ada berapa banyak, Pak, di kota ini yang sudah kosong? Kurang lebih 7-8 gereja yang sudah ada jemaatnya. Ini kan ngeri, Bapak Ibu. Begitu hebatnya antikris. Dia nggak aniaya lagi orang Kristen. Kalau orang Kristen dianiaya, bersatu nggak? Bersatu. Jadi antikris berusaha dengan cara yang cantik itu, dia mencoba merusak kekristenan, Bapak Ibu. Saya melihat gereja hari ini
itu hanya dihadiri oleh orang-orang tua. Kaum mudanya bisa dihitung dengan jari, Bapak Ibu. Dan hampir di banyak gereja itu kegiatan kaum mudanya sudah nggak ada. Zaman saya dulu masih muda, sekarang udah tua ya. Zaman dulu saya masih muda, saya salah satu pengurus di kepemudaan di satu sinode tempat saya bernaung, Bapak. Tetapi hari ini saya melihat di beberapa gereja pemuda sudah nggak ada. Sekolah minggu itu hanya beberapa gereja yang menyelenggarakan sekolah minggu. Itu pun jumlahnya nggak banyak, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nggak banyak, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, mereka itu kan generasi gereja ya. Mereka adalah generasi gereja, penyangga gereja, Bapak Ibu. Dan saya melihat hari ini, ketika antikris tidak pernah dikenali, menjadikan kekristenan tidak menarik. Antikris merusak wajah kekristenan. Hari ini kekristenan seakan-akan tidak memiliki keunggulan, sama dengan agama yang lain, Bapak Ibu. Gereja sibuk dengan liturgi, dengan hal-hal yang minor, yang tidak memuat kepentingan Tuhan. Ini adalah realitas yang harus disadari oleh kita semua, disadari oleh semua orang percaya, tanpa terkecuali, Bapak Ibu, bahwa antikris akan terus melakukan serangan terhadap kekristenan. Tentu kita harus melawan dong, benar? Kita harus melawan dong. Dan kita juga harus berjaga-jaga, berantisipatif, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi persoalan begini, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melawan antikris dan memiliki sikap berjaga-jaga sementara kita nggak kenal siapa itu antikris? Pusing ya Bapak Ibu. Kita ini mau melawan sebetulnya, kita mau berjaga-jaga, tetapi yang menjadi persoalannya adalah kita tidak mengenal siapakah antikris itu, Bapak Ibu. Sebab selama ini, Bapak Ibu, pikiran orang Kristen itu disesatkan dengan pengajaran bahwa antikris belum datang. Yang datang itu hanya spiritnya, roh antikrisnya katanya. Banyak sekali pengajaran yang mengajarkan bahwa nanti ini sebelum pemerintahan antikris diselenggarakan, yaitu masa aniaya besar selama 7 tahun, maka semua manusia harus memiliki tanda 666, dan pada tangannya nanti akan dipasangi tanda itu. Begitu kata pengajaran yang hari ini ngetren. Ini kan sekarang zamannya YouTube ya, Bapak Ibu. Kalau ngetik chip itu semua muncul antikris, Bapak Ibu. Jadi hari ini orang Kristen disesatkan dengan pengajaran itu. Pengajaran yang mengatakan bahwa nanti kalau antikris, pemerintah antikris itu mau berdiri, mau diselenggarakan, antikris itu akan muncul. Itu ada aniaya besar loh, selama 7 tahun. Dan semua manusia akan dipasangi tanda itu. Tanda berapa? 666. Dan Pak, Bu, setiap orang yang tidak mau, yang tidak bersedia menerima tanda itu, katanya
akan disiksa sampai mau, katanya, dipaksa sampai mau, katanya. Kalau tidak bersedia menerima, katanya dibunuh, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu ada prinsip yang Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu tidak ada yang tahu. Setuju? Jadi jika pemerintahan antikris bisa diketahui dan aniaya besar selama 7 tahun bisa dihitung, berarti kedatangan Tuhan bisa dihitung apa tidak? Bisa. Kenapa? Loh, ini pemerintahan antikris, berarti nanti 7 tahun kita disiksa. Berarti setelah penyiksaan Tuhan datang. Ini kan nggak benar, Bapak Ibu. Sampai sini Pak, Bapak Ibu. Jadi prinsip ini tidak boleh dilupakan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tidak ada yang tahu. Jadi kalau saya pemerintahan antikris itu bisa dihitung, misalnya tahun ini pemerintahan antikris 7 tahun penderitaan. Sekarang tahun berapa sekarang? Tahun 2022. 7 tahun berarti 2009. Oh, 2030 Tuhan datang berarti. Paham Bapak Ibu sampai sini? Ini kan tidak benar, Bapak Ibu. Tetapi pengajaran inilah yang telah banyak merasuk dalam pikiran orang Kristen. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita berbicara antikris, selalu merujuk kepada angka, kepada bilangan 666. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, selalu muncul angka berapa? 666. Sebetulnya Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran yang diumbar selama ini membuat orang percaya tidak dapat mengenali siapakah antikris itu. Kenapa? Ya karena orang Kristen terfokus dengan 666. Oleh sebab itu, pada sore hari ini kita selesaikan PR ini. Setuju? Kita selesaikan PR ini. Kita akan belajar bilangan 666 dan tanda di tangan, tanda di dahi. Ya, tentunya harus seperti yang Anda katakan, supaya Bapak Ibu 10 dari tempat ini kalau dengar kata 666 nggak bingung, lihat plat nomor 666 nggak bingung, dapat nomor antrian 66 nggak bingung. Kenapa? Karena kita akan belajar bilangan 666. Oke, setuju ya? Baik, bilangan 66. Jadi perlu untuk kita ketahui bahwa Ibu, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang 66, kita harus memahami kitab Wahyu dengan cara yang benar. Kenapa? Karena di dalam surat Wahyu atau kitab Wahyu, kita menjumpai begitu banyak simbol-simbol yang seakan-akan itu membingungkan. Setuju atau setuju? Padahal itu tidak, Bapak Ibu. Kenapa kok membingungkan? Karena kita itu menggunakan cara pikir kita. Kalau kita mau belajar kitab Wahyu menggunakan cara pikir kita, nanti kita semakin dibingungkan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memahami simbol-simbol dalam kitab Wahyu dari kacamata kita hari ini. Sampai sini Bapak Ibu harus setuju dulu, ya. Karena kalau Bapak Ibu melihat kitab Wahyu dengan cara modern hari ini, nggak ketemu Bapak Ibu, ya. Sebagai pembaca kitab Wahyu, ya, sebagai pembicara akhir zaman, maka kita ketika menggali kitab Wahyu, kita harus masuk ke pola pemikiran manusia pada zaman itu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar kitab Wahyu,
Bapak Ibu harus memasukkan pikiran kita ke cara berpikir orang-orang pada zaman surat Wahyu ditulis. Oke? Jadi kalau kita tidak memasukkan pikiran kita ke situ, maka kita tidak akan dapat menemukan atau tidak dapat memahami arti dari simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Ya, sampai sini dulu ya. Mengapa begitu, Pak? Karena Bapak Ibu, simbol-simbol dalam surat Wahyu, simbol-simbol dalam surat Wahyu itu merupakan bahasa berita yang dinyatakan secara tidak terang-terangan, dinyatakan secara tersembunyi. Jadi simbol itu bentuk berita yang dinyatakan secara tersembunyi, diem-diem, Bapak Ibu. Simbol-simbol itu, Bapak Ibu, diberikan kepada orang-orang yang tentunya punya kepentingan dengan simbol itu. Jadi kalau saya membuat surat kepada istri saya, ketika saya memberikan sebuah simbol-simbol, istri saya kasih surat saya, kira-kira istri saya tahu nggak simbol-simbol itu? Pastinya tahu. Kenapa? Karena tidak mungkin dong saya nulis surat istri saya nggak tahu, kan nggak mungkin. Nggak mungkin saya menulis surat kemudian si penerima suratnya bingung, ini maksudnya apa ya? Paham? Jadi kalau surat itu ditulis, pasti si penerimanya memahami. Jadi simbol-simbol itu diberikan kepada orang yang berkepentingan. Siapakah mereka? 7 jemaat di Asia kecil. Ada Smyrna, ya. Ada Efesus, 7 jemaat di Pergamus, jemaat di Pergamus. Jadi 7 jemaat di Asia kecil inilah ya, jemaat yang mengalami aniaya pada masa itu. Mereka lah yang menerima surat dari siapa? Dari Yohanes yang dibuang di pulau Patmos. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi simbol itu diberikan kepada 7 jemaat, dan 7 jemaat itu mengerti seluruh isi surat yang dikirimkan Paulus kepada dikirimkan Yohanes kepada 7 jemaat di Asia kecil, Bapak Ibu. Simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu, ya, angka-angka, simbol-simbol itu memiliki makna, memiliki pengertian yang harus dipahami dengan cara pikir. Penerima surat pada zamannya, pada waktu itu, Bapak Ibu, ya. Jadi simbol-simbol itu bukan teka-teki ya. Tolong digarisbawahi, simbol-simbol itu bukan teka-teki. Loh Pak, simbol-simbol itu belum terpecahkan, baru terpecahkan tahun 2000 tahun setelah kitab Wahyu tulis. Enggak, sudah dimengerti pada waktu itu, Bapak Ibu, ya. Jadi contohnya begini, angka 3. Angka 3 itu, Bapak Ibu, dalam surat Wahyu itu menunjuk angka genap, utuh. Nanti kapan tak kasih arti kata-kata atau angka-angka simbol-simbol, Bapak Ibu bisa pelajari, itu banyak sekali. Naga, perempuan, ya, pelacur besar, angka 7, angka 6, angka 10, angka 1000, 144.000, itu semua ada artinya, Bapak Ibu. Di sini saya hendak menunjukkan kepada Bapak Ibu angka 6. Angka 6 itu menunjuk pada angka manusia. Angka 6 menunjuk kepada angka apa? Manusia. Alkitab kita ada berapa banyak perjanjian lama? Perjanjian lama 39 kitab. Perjanjian baru 27 kitab. Di total semua berapa jumlahnya? 66. Jadi Bapak Ibu harus memahami kata 6 dulu ya, angka 6 dulu. Jadi angka 6 itu menunjuk pada angka manusia. Oke? Angka 6
menunjuk kepada angka manusia. Angka 1000 Pak, angka 1000 ini kan saya sering kali diminta sama teman saya, Pak tolong dong khotbah tentang kerajaan 1000 tahun. Pikirnya mereka itu kerajaan 1000 tahun itu Tuhan mendirikan kerajaan di bumi. Padahal Tuhan pernah bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Nggak mungkin kalau Tuhan naik turun seperti lift. Ya, jadi angka 1000 itu artinya adalah bilangan yang tak terhingga atau durasi waktu yang lama. Itu angka 1000. Ya. Hari Tuhan itu 1000 tahun sama seperti satu hari dalam Petrus. Itu tidak menunjukkan durasi yang lama, Bapak Ibu. Ya, sampai sini paham dulu ya. Nah, berbicara tentang bilangan 666 yang terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 18, bisa minta tolong yang ketiga kita baca bersama-sama ya. Saya bacakan Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan perang keras. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi angka 6, maaf. Jadi saya tidak bisa menyebut angka, saya harus menyebut bilangan. Kenapa? Kalau angka itu terpisah-pisah 666. Tetapi saya menyebut seperti apa yang Alkitab katakan bilangan. Bilangan itu 666 harus manusia. Sampai sini paham ya? Bapak Ibu nanti tidak terkecoh dengan pengajaran yang di luar. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Berapa Bapak Ibu? 666 ya. Di sini ayat ini tidak mencatat 666. Oke? Di sini ayatnya mencatat bilangannya ialah 666, bukan 666. Oke? Itu sih ya. Bilangan 666 ini menunjuk kepada unsur manusia. Oke? 666 itu menunjuk kepada unsur manusia. Jadi Bapak Ibu dan saya harus memahami bahwa 666 itu harus manusia, bukan chip, bukan barcode, bukan virus corona, bukan vaksin. 666 Alkitab mengatakan harus manusia. Sampai sini paham? Ya. Jadi 666 bukan vaksin. Oke? Bukan chip. Bukan barcode. Bukan benda. Ya, tapi manusia. Bilangan 666 ini itu tidak boleh diartikan secara hurufiah Bapak Ibu. Nanti bisa memiliki arti yang berbeda. Saya mengatakan. Kenapa? Karena huruf 666 dengan bilangan 666 itu berbeda. Oke? Berbeda. Jadi untuk menyebut bilangan ini itu harus menghitung bilangannya 666. Dengan menyebut bilangan 666 demikian, maka kita dapat mengenali siapakah antikris itu. Oke? Jadi Bapak Ibu tidak boleh menjadikan angka ini sebagai hurufiah.
Huruf ya itu dipisah-pisah. 6, 6, 6. Kalau kita menyebut secara terpisah 6, 6, 6, maka kita tidak akan pernah mengenal siapakah jumlah bilangan manusia ini, Bapak Ibu. Maka kita harus menyebutnya dalam bentuk menghitung jumlah bilangan. Kenapa kalau disuruh menghitung? Karena bilangan 666 ini merujuk kepada seorang manusia. Oke, slide yang keempat. Nah, ini saya mencoba menampilkan bahasa aslinya, Bapak Ibu. Ya. Rasul Yohanes itu menulis si stigma. Saya kasih warna merah. Ya. Ini bahasa Yunaninya, Bapak Ibu. Di sini Rasul Yohanes menulis dengan jelas si stigma. Jadi di dalam bahasa Yunani itu memiliki gematria. Bisa di slide yang kelima? Slide yang kelima bisa tampilkan. Jadi huruf Yunani itu punya penomoran, kalau saya bilang. Apa ya? Penomoran itu misalnya A itu berapa jumlahnya angkanya? 1. B berapa? 2. C 3, gitu kan. Bahasa Yunani itu punya penomoran juga yang dikenal dengan nama gematria. Apa Bapak Ibu? Gematria. Jadi gematria aksara Yunani ini Rasul Yohanes mencatat bahwa jumlah bilangan itu adalah si stigma, Bapak Ibu. Jadi stigma itu jumlahnya 6. Ya. Stigma itu jumlahnya 6. Kemudian si itu jumlahnya 60. Kemudian itu jumlahnya 600. 600, si 60, stigma itu 6. Berapa jumlahnya berarti? 666. Coba kita lihat tutupan ini ya. Di sini ini Bapak Ibu. Itu 600. Ya. Si itu 60. Ya kan? Kemudian yang stigma itu 6. Jadi totalnya 666. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Yohanes menulis jumlah bilangan itu adalah jumlah seorang manusia. Pada zaman Yohanes, tolong perhatikan, ini penting sekali. Pada zaman Yohanes, kerajaan Romawi itu sedang dipimpin oleh seorang kaisar yang begitu bengis. Kaisar yang begitu membenci kekristenan. Ya. Menganiaya orang Kristen. Nama kaisarnya adalah Kaisar Nero dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Ibraninya, Kaisar Nero ini dikenal dengan nama Neron Kaisar. Neron Kaisar. Ya, dengan gematria Ibraninya jumlahnya juga sama. 666. Bisa next? Gematria. Ini aksara Ibrani, Bapak Ibu. Jadi Kaisar Nero itu aksaranya jika dijumlah Neron Kaisar itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? 666 Bapak Ibu. Neron Nun itu 50. Nun dari Nun 50. Yang ada angka 50 kelihatan Nun? Bisa catat? Namanya Kaisar Nero itu di dalam bahasa Ibraninya itu Neron Kaisar. Neron Kaisar. Itu di dalam gematrianya itu kalau dihitung hurufnya itu 666.
Ya. Jadi Nun, Neron, Nun itu 50. Res, cari res 200, mana res? 200. Res yang paling bawah Bapak Ibu, res 200 ya. Faf 6. Nun 50. Kaf 100. Samek 60. Res 200. Jadi kalau di jumlah itu 666. Mendekati kita mengenali siapa 666. Ya. Ya. Pak, kan surat Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani, Pak. Tapi kok namanya jadi nama Ibrani, Pak? Pernah kepikiran ke sana nggak, Bapak Ibu? Ini saya sempat kepikiran. Loh, kan surat Wahyu itu kan bahasanya Yunani ya. Kok harus menggunakan gematria Ibrani? Ternyata begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rasul Yohanes itu adalah orang Yahudi. Rasul Yohanes itu karena dia orang Yahudi asli, maka pikirannya itu pikiran Yahudi. Setuju? Pikirannya itu pikiran Semitik, pikiran Ibrani banget gitu. Jadi jika Yohanes mengatakan hitung bilangan itu, Yohanes pasti bicara ilmu gematria yang dipahami oleh orang Yahudi. Paham? Saya kulo tiyang Jawi. Nggih, menawi kulo badhe sanjang kali tiyang sepuh, nggih kulo kudu nggih ndamel basa Jawi. Kok ngoten? Nggih amargi pikiran kula niki konsepnya tiyang Jawi. Kan ngoten. Begitu pula dengan Yohanes. Yohanes itu orang Yahudi. Jadi ketika Yohanes berbicara sesuatu, dia pasti berbicara ilmu. Ilmu siapa? Ilmu gematrianya orang Ibrani. Karena orang Yahudi itu berasal dari Ibrani. Mengapa Pak kok menjadi Yahudi? Karena pada waktu itu Bapak Ibu, budaya yang dipakai itu budaya Yahudi. Bapak Ibu kalau belajar tentang sejarah, menerjemahkan Alkitab, Bapak Ibu di situ nanti akan ketemu dengan terjemahan Septuaginta. Itu dari Ibrani ke Yunani. Kenapa kok ke Yunani? Karena sudah ratusan tahun orang Israel itu tidak ngerti bahasa Ibrani karena mereka ada di dalam budaya Yunani. Makanya supaya orang Israel itu mengerti bahasa Ibrani, maka Esra yang membacakan lewat bahasa Ibrani, ditranslate, diterjemahkan ke Yahudi. Begitu Bapak Ibu. Jadi karena Yohanes orang Yahudi yang pikirannya Semitik, pikirannya Ibrani, maka segala sesuatu yang dikatakan oleh Yohanes itu pasti berbicara tentang cara berpikirnya orang Ibrani. Makanya ketika Rasul Yohanes mengatakan jumlah bilangan manusia itu 666, itu merujuk kepada gematrianya orang Ibrani, Bapak Ibu. Dan ternyata ketika kita hitung, ternyata jumlah bilangan itu cocok. Berapa Bapak Ibu? 666. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa bilangan antikris 666 itu adalah Kaisar Nero pada zaman itu. Oke? Jadi antikris yang dimaksudkan oleh Yohanes 666 itu siapa? Kaisar Nero pada zaman itu. Oke, sampai sini paham? Jadi bilangan 666 itu tidak ada hubungannya dengan chip. Setuju?
666 itu adalah bilangan manusia. Namanya Kaisar Nero. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi jangan mau dipengaruhi ya. Lalu Pak, bagaimana dengan tanda di tangan dan di dahi? Apakah itu microchip? Apakah itu vaksin, Mbak? Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, bilangan 666 tadi, ya, penjelasan tadi itu sudah cukup membantu sebetulnya. Ya. Bilangan 666 tadi itu kan bukan benda, saya tadi bilang. Setuju? Bilangan 666 tadi itu manusia, bukan chip ya. Setuju ya? Bukan chip ya. Jadi kalau selama ini berita atau pengajaran mengatakan bahwa 666 itu bisa dimasukkan, diimplan ke dalam tubuh manusia, itu berarti hoax. Hoax. Katakan hoax. Itu kebohongan. Ya. Karena nggak mungkin dong Kaisar Nero dimasukkan di otak manusia, nggak mungkin. Setuju? Lalu bagaimana dengan tanda di tangan dan di dahi? Ya. Untuk memahami tanda di tangan dan di dahi, Bapak Ibu, seperti apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, Rasul Yohanes hendak merujuk bukan kepada chip, bukan kepada barcode, Bapak Ibu, bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi Rasul Yohanes menulis tanda di tangan dan di dahi itu hendak merujuk pada sembayangnya orang Yahudi atau doanya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini punya cara sembayang. Nama sembayangnya orang Yahudi itu dikenal dengan nama Tefilah. Apa Bapak Ibu? Tefilah, Bapak Ibu. Makanya untuk belajar tanda di tangan dan di dahi, maka kita harus memahami surat Wahyu ini dengan wawasan Ibrani. Ibrani itu punya budaya yang luar biasa. Bapak Ibu kalau belajar budayanya orang Yunani itu senang banget. Ya, budaya yang luar biasa yang terpelihara dari nenek moyang sampai anak cucu. Itu dipelihara sampai hari ini, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, untuk berbicara tentang surat Wahyu, kita harus menggunakan wawasan Ibrani. Kita nggak boleh berbicara tentang tanda di tangan dan di dahi itu chip, ya. Itu kan tafsirannya orang Amerika itu, ya. Saya bilang nggak benar ini, ya. Jadi tanda di tangan dan di dahi itu ketika diberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, jemaat ngerti, oh tanda di dahi itu apa? Itu bukan barang elektronik, bukan chip yang diimplan, tetapi bicara tentang tanda, lambang sembayangnya orang Yahudi. Terus yang ke-9, di sini saya mencatat begini Bapak Ibu. Orang Yahudi itu memiliki tradisi kurang lebih dari 2000 tahun, saya bilang. Ya. Yaitu melakukan sembayang dengan menggunakan tali sembayang. Ya. Tali sembayang itu namanya tefilin. Apa Bapak Ibu? Tefilin. Nah, ini tali sembayang Bapak Ibu. Saya salah itu. Ya. Yang di kepala itu namanya tefilin selros. Saya kita dapatnya salah. Maaf ya Bapak Ibu, tolong ditarik. Yang bawah itu tefilin selros yang di dahi. Oke? Yang di tangan itu tefilin seljad. Catat ini penting. Jadi orang Yahudi ketika melakukan kegiatan sembahyang
mereka harus memakai tali sembahyang. Ya, namanya tefillin. Nah, tefillin itu ada dua seperti ini, tefillin selros dan tefillin selyan. Ya. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Bapak Ibu, di dalam Keluaran 28 ayat 38, tefillin ini disebut patam. Apa Bapak Ibu? Patam. Kalau orang sepupu kita menyebutnya katam. Makanya orang seberang itu supaya dahinya ada tandanya dibentuk-bentukin kalau sembahyang sampai bentuk dua, disebut katam. Dari dalam bahasa Indonesia katam itu bukan dibentuk-bentukin ya. Katam itu tefillin tali sembahyang yang digunakan oleh orang Yahudi ya ketika dia melakukan peribadatan Bapak Ibu. Tefillin ini Bapak Ibu atau patam ini itu mempunyai 4 bagian. Bagian pertama itu berisi potongan perkamen yang tertulis, yang di dalamnya tulisannya Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Jadi tefillin itu ada 4 bagian Bapak Ibu. Keempat bagian ini semuanya itu adalah Taurat, Torah ya. Jadi bagian pertama itu Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Yang kedua itu Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Yang ketiga itu Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang keempat itu Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Oke? Jadi tefillin itu yang diikatkan di tangan, tanda di tangan dan tanda di dahi itu semua isinya itu Taurat semua. Taurat semua, ya. Dibungkus menjadi kotak, diikat pada dahi, ya. Kemudian diikat pada tangan, Bapak Ibu. Jadi ketika Rasul Yohanes menyebut tanda di tangan dan di dahi, itu Rasul Yohanes hendak menunjuk kepada tali sembahyang. Berbeda dengan pengajaran hari ini. Kalau bicara tanda di dahi, tanda di tangan, yang ada dalam benak pikiran orang Kristen apa? Antikris. Apalagi? Chip. Benar? Ya kan? Pengajaran hari ini mengatakan tanda di tangan dan di dahi itu microchip, Pak. Seperti apa bentuknya? 666. Itu tandanya antikris, Pak. Ini kan pengajaran yang tidak tepat, Bapak Ibu. Ya, padahal Rasul Yohanes menulis tanda di tangan dan di dahi ini itu hendak menunjuk kepada tali sembahyangnya orang Yahudi. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Makanya kalau ada pengajaran-pengajaran yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh itu, saya ini khawatir sekali. Khawatir banget. Ya, padahal tanda di tangan dan di dahi itu bukan microchip. Saya khawatir mereka nggak ngerti teknologi, atau bisa jadi mereka ingin menyesatkan. Oleh sebab itu, sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu apa itu microchip ya. Setuju ya? Mau lebih jelas lagi tentang microchip? Karena kalau Yohanes bilang tanda di tangan di dahi itu, tanda di tangan dan di dahi itu bukan benda elektronik, tetapi tali sembahyangnya orang Yahudi. Lalu bagaimana Pak dengan microchip?
Saya kebetulan punya mentor pernah belajar di UI tahun 80. Dia pernah menyodir sendiri microchip. Ya. Jadi mentor saya pernah berkata bahwa dulu itu komputer itu nggak segini. Komputer itu nggak kecil begini. Komputer itu gedenya serumah ini dulu. Sebelum ditemukannya transistor, Bapak Ibu. Bisa tampilkan slide yang ke-10. Komputer pertama di dunia itu bentuknya sangat besar, Bapak Ibu. Komputer elektronik pertama di dunia itu bobotnya 30 ton. Berapa, Bapak Ibu? 30 ton. Panjangnya 30 meter, tingginya 2,4 meter. Coba bisa dibayangkan. Komputer sebesar itu hanya bisa kurang tambah bagi dan kali. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya chip itu sebetulnya rangkaian transistor yang ada pada perangkat komputer. Chip itu adalah transistor yang ada di dalam perangkatnya komputer. Itu chip, Bapak Ibu. Dari pertama kali komputer ditemukan, itu belum ditemukan transistor. Makanya gede banget. Ya, kenapa kok gede? Karena belum ditemukan teknologi ya untuk memperkecil komputer. Kemudian Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi, slide 11 ada gambarnya. Nah, ini. Dengan kemajuan teknologi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, dengan ditemukannya transistor itu, ya, transistor itu bisa memperkecil komputer. Ya. Kemudian teknologi terus berkembang. Kemudian ditemukan cara bahwa transistor-transistor yang dapat memperkecil komputer itu dapat dijadikan satu. Jadi ratusan dan ribuan transistor bisa dijadikan satu menjadi chip. Dalamnya itu ratusan ribuan transistor, Bapak Ibu. Ya. Transistor-transistor yang disatukan itu ya disebut IC. IC itu Integrated Circuit Chip. Ditemukan pada tahun 1958. Coba bayangkan, Yohanes itu nulis tahun 60-90 tahun Masehi, tahun 1958 diisukan chip ditanam di dahi. Coba pusing enggak Bapak Ibu? Paham ya? Jadi chip itu adalah alat elektronik Bapak Ibu, ya. Chip itu komponen elektronik yang sebenarnya Bapak Ibu kita semua sudah memakainya. Di sini Bapak Ibu, siapa yang di rumahnya ada TV-nya angkat tangan? Pakai chip gitu. Ya. Siapa di sini yang pengen punya HP? Semua. Itu ada chipnya. Ya. Jadi berita yang mengatakan nanti yang tidak mau menerima tanda itu dipaksa sampai mau. Yang tidak mau dipasangi chip nanti dibunuh. Sekarang nggak perlu dipaksa-paksa. Bapak Ibu cari chip sendiri. Setuju? Nggak setuju? Bapak Ibu hari ini yang punya handphone itu di dalamnya semua chip. Transistor, ribuan transistor yang dijadikan satu. Menjadi handphone, menjadi TV, menjadi AC. Bu, ini ada chipnya, Bu. Jadi sudah tidak perlu dipaksa. Kita sendiri yang cari chip. Kita sendiri yang ingin memiliki chip ternyata, Bapak Ibu. Mengapa begitu, Pak? Iya,
Karena semua alat elektronik itu ada transistornya, ada chipnya. ATM Bapak Ibu itu ada chipnya. Dan rata-rata Bapak Ibu hari ini semua orang Kristen itu memakai chip. Terus apakah mereka antikris? Halo? Bapak Ibu pakai chip handphonenya, Bapak Ibu antikris? Kan tidak. Oke, sampai sini paham? Makanya berbicara chip atau transistor itu tidak ada hubungannya dengan antikris, Bapak Ibu. Nanti teknologi akan terus berkembang. Kalau hari ini chip itu sebesar beras, itu Bapak Ibu kalau lihat di media sosial itu kan, kalau lihat chip itu pasti ada tangan, ada chipnya, betul nggak? Ada dahi ditulisi 666 gitu kan. Nanti Bapak Ibu dengan majunya teknologi ke depan ini, ya, chip akan semakin kecil, nggak perlu diimplan, ditempel Bapak Ibu, ya. Chip akan semakin kecil Bapak Ibu, dan chip itu tidak ada hubungannya dengan bilangan 666 ataupun dengan antikris. Sampai sini setuju? Mengapa begitu Pak? Ya, sebab komponen elektronik tidak akan dapat mengontrol atau mengendalikan manusia. Setuju? Elektronik tidak akan bisa mengontrol, tidak akan bisa mengendalikan manusia. Pak, tapi bisa dipantau Pak. Enggak perlu chip untuk mantau manusia. Ya, dulu ada teknologi yang namanya RFID, itu yang ditaruh di binatang. Itu enggak butuh chip. Binatang bisa dideteksi di mana posisinya. Oke? Jadi tolong hari ini kita buang semua pengajaran-pengajaran yang nggak benar-benar nyeleneh itu. Chip nggak ada hubungannya dengan antikris, karena chip tidak akan dapat mengontrol atau mengendalikan manusia, Bapak Ibu. Mengapa begitu Pak? Karena kalau Bapak Ibu belajar struktur permanen manusia, saya sempat beberapa kali mengajar antropologi, yaitu ilmu tentang manusia. Saya berapa kali saya ngajar tentang antropologi. Ternyata manusia itu punya struktur permanen. Ya, ada tubuh, ada roh. Jiwanya gimana Pak? Pernah berpikir ke sana nggak? Allah nggak pernah ciptakan jiwa loh. Jiwanya gimana Pak? Bagaimana terbentuknya jiwa Pak? Pernah berpikir ke sana nggak? Belum ya? Kita kasih tahu sedikit aja Bapak Ibu. Jadi jiwa itu lahir karena pertemuan antara tubuh dan roh, lahirlah jiwa. Oke? Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa, di dalam jiwa yang paling dalam itu terdapat hati nurani. Hati nurani itu dibungkus dengan cangkang, namanya nesyamah. Makanya manusia itu punya unsur kehidupan sama punya unsur kesadaran. Binatang gak punya unsur kesadaran. Binatang hanya punya unsur kehidupan. Punya roh sih, tapi roh yang unsurnya itu hanya memberi kehidupan. Beda dengan manusia. Manusia itu punya nismat hayim, hembusan nafas Allah, nesyamah, yang memberikan kesadaran. Ya, kesadaran manusia ini tidak dapat diatur oleh chip. Paham? Paham? Jadi chip itu hanya
alat elektronik yang tidak akan dapat mengatur nesyamah di dalam diri manusia. Nesyamahnya manusia, ya, unsur kesadaran manusia itu hanya dapat diwarnai, ya, hanya dapat dipengaruhi oleh pengajaran. Sampai sini paham? Jadi nesyamanya kita, unsur kesadaran di dalam diri kita yang paling dalam ini, itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan oleh alat elektronik. Hanya bisa dipengaruhi, diwarnai oleh pengajaran. Ya, makanya pengajaran itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, jika pengajarannya salah, ya rusak semuanya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu. Ini sudah 1 jam lebih. Saya nggak terasa ini sudah ngomongin kakinya. Ya, kita lihat dulu. Nanti kita lanjutkan tentang tanda di tangan dan di dahi. Dan kita nanti akan menemukan siapakah antikris yang sesungguhnya yang ada di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Oke, Tuhan berkati. Amin.